Renungan Minggu Advent ketiga. Bergembiralah dalam menantikan Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1-2a, ayat 10-11. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika bab 5 ayat 16-24, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6-8, ayat 19-28. Saudara-saudariku terkasih, seruan utama yang disampaikan tiga bacaan dalam pekan ketiga Advent adalah bergembiralah dalam menantikan Tuhan. Nabi Yesaya tampil di hadapan umat Israel dan menyampaikan berita pembebasan atau seruan kegembiraan dalam Tuhan. Yesaya menyadari diri bahwa ia diutus Allah untuk menjadi nabi dan pewarta, maka ia harus senantiasa rela mewartakan kasih Allah yang membebaskan, yang membawa kegembiraan dan gairah hidup. Yesaya harus juga menyadari diri bahwa ia diutus Allah untuk menjadi sarana kebahagiaan bagi orang lain, bagi umat Israel. Sumber utama untuk menguatkan Nabi Yesaya dalam mewartakan kabar gembira adalah Roh Allah. Roh Allah tercurah di dalam dirinya dan menjadi sumber kekuatan yang memampukannya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara, membawa pembebasan kepada orang-orang yang mengalami tawanan dan terkurung dalam penjara. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus melanjutkan seruan kegembiraan itu dengan mengatakan bahwa saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini ada tiga hal yang dituntut oleh Paulus agar dipraktekkan dalam pekan ketiga Advent ini, yakni menjadi manusia yang gembira. Kita bergembira karena kita mengalami suasana kegembiraan yang saat ini sedang kita nantikan. Kita bergembira karena kita tergolong putra-putri Allah dan selalu mengalami kasih karunia dari Allah. Kedua, bersaksi dalam doa. Karena kita sadar akan segala kebaikan yang telah kita terima dan melimpah dalam diri kita. Dan yang ketiga, tahu bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah akan mengunjungi kita dan tinggal bersama kita dalam diri Yesus Kristus yang saat ini kita nantikan. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes menampilkan Yohanes Pembaptis sebagai seorang saksi yang sungguh bergembira dalam melaksanakan tugas pewartaan persiapan bagi umat Israel dalam menantikan Tuhan. Dan ia juga dengan gembira menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah sang nabi yang sedang kita nantikan. Aku bukan Mesias, aku bukan nabi. Aku adalah suara orang yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengahmu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Sebagai saksi, Yohanes sangat terlibat dalam peristiwa keselamatan. Ia menyiapkan bangsa Israel untuk senantiasa menerima Sang Mesias. Maka dia dengan jujur dan tegas mengatakan, aku bukan Mesias, aku bukan Nabi, tetapi aku hanya suara yang berseru, supaya orang menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai, Mesias yang akan datang. Yohanes bukan Mesias, bukan Nabi, tetapi hanya suara yang menuntut pertobatan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kita juga harus bergembira dalam mempersiapkan kedatangan Kristus. Natal yang kita nantikan, kita persiapkan
mengingatkan kita akan kepenuhan janji Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka anjuran Santo Paulus untuk menjadi manusia yang bergembira, manusia yang tekun berdoa, dan manusia yang tahu mengucap syukur haruslah menjadi bagian hidup kita saat ini dalam mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus. Jalan untuk sampai kepada tujuan yang dianjurkan Santo Paulus adalah pertobatan yang diserukan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Karena tobat membuka jalan keselamatan. Dari gelap akan terbit terang, tobat membuka jalan untuk berjumpa dengan Kristus. Mari kita persiapkan hati kita bertobat menyongsong kedatangannya. Amin.